Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dewi Nirmala Anggarini, panggil saja Bu Lala, dalam program belajar matematika yang asik-asik. Kali ini kita akan pelajari materi matematika kelas 8, yaitu bangun ruang sisi datar. Bangun ruang itu adalah merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Bangun ruang yang kita kenal itu ada dua macam, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar itu dapat digambarkan sebagai bangun ruang yang setiap sisinya disusun oleh bangun datar. Nah, yang termasuk dalam bangun ruang sisi datar yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Sementara bangun ruang sisi lengkung itu adalah bangun ruang yang punya bagian berupa lengkungan, baik itu di selimut atau di permukaan bidangnya. Yang termasuk bangun ruang sisi lengkung adalah tabung, kerucut, dan bola. Seperti yang Bu Lala sampaikan pada pagi hari ini, yang kita pelajari adalah bangun ruang sisi datar. Nah, sebelum kita mulai membahas bangun ruang sisi datar, terlebih dahulu kita akan berkenalan ya dengan istilah-istilah dalam bangun ruang sisi datar yang merupakan materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah sisi. Sisi itu apa toh? Ya, sisi itu kalau kita lihat ya, ini sisi juga. Jadi sisi di sini merupakan suatu bidang yang membatasi bangun ruang dan sekitarnya. Terus kemudian ada rusuk. Ya, rusuk merupakan pertemuan dua buah sisi ya yang berupa ruas garis. Terus kemudian ada titik sudut. Titik sudut itu merupakan suatu titik tempat pertemuan tiga buah rusuk atau lebih. Jadi ini ada rusuk. Rusuk itu adalah pertemuan dua sisi ya. Terus kemudian ada titik sudut. Titik sudut itu pertemuan tiga buah rusuk atau lebih. Jadi pojok ini adalah namanya titik sudut karena dia merupakan perpotongan tiga buah rusuk, 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kita perhatikan kubus. Dalam bahasa Inggris itu bisa kita nampakkan dengan cube. Kalau kalian bermain, ya mungkin pernah bermain monopoli atau ular tangga, itu ada bentuk jendol-jendol seperti ini ya. Ada titik 1, titik 4, titik 2, titik 5, titik 6. Ini adalah yang kita namakan dengan dadu. Ya. Terus kemudian ada box, kotak kado ya, atau ini juga yang namanya Rubik ya, Magic Rubik Cube ya. Tiga benda ini adalah benda-benda yang bentuknya adalah menyerupai kubus. Apa istimewanya? Nah, benda-benda ini dibatasi oleh 6 sisi yang kongruen. Kongruen itu kalau diterjemahkan dia adalah sama dan sebangun. Jadi kalau kita lepas sisi-sisinya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu kalau kita lepas kemudian kita himpitkan ke 6-6-nya, maka akan membentuk satu sisi yang persis plek-jiplek, nggak ada yang lebih panjang atau lebih pendek dari yang lain. Ya, jadi istimewanya itu. Terus kemudian dia memiliki 8 titik sudut. Diingat ya, tadi titik sudut itu merupakan pertemuan 3 buah rusuk. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian yang atas 5, 6, 7, 8. Jadi kubus itu memiliki 8 titik sudut. Kemudian dia memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang. Mana tahu diagonal bidangnya? Ini 1, 2. Ya, jadi masing-masing bidang atau sisi itu memiliki 2 diagonal bidang yang sama panjang. Karena di sini dia memiliki 6 bidang atau 6 sisi, maka diagonal bidang yang sama panjang itu ada 12. Terus kemudian kubus, cube, itu juga memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik. Diagonal ruang kita perhatikan ini ke sini ya, diagonal ruang 1, kemudian dari sini ke sini 2, ya.
3, 4, ini diagonal ruangnya adalah sama panjang dan berpotongan di 1 titik. Kemudian dia memiliki 6 bidang diagonal persegi panjang yang ke-6-6-nya saling kongruen. Lanjut untuk balok kuboid, ya, dalam bahasa Inggris itu kuboid, ya. Balok, kalau kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari itu kalian pernah tahu ini penghapus, ya, terus kemudian kotak sepatu, terus kemudian kotak tisu, nah, ini kotak susu. Itu adalah benda-benda yang bentuknya menyerupai balok. Apa istimewanya balok ini? Bahwa dia memiliki 12 rusuk yang terdiri dari 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Kalau tadi kubus itu ke-12 rusuknya sama panjang, tidak demikian halnya dengan balok. Balok itu memiliki rusuk yang sama panjang. Ini rusuk panjangnya 1, 2, 3, 4. Ya, ini panjangnya sama. Kemudian mana lagi yang sama? Lebar. Ya, lebar 1, 2, 3, 4. Dan kemudian rusuk tinggi 1, 2, 3, dan 4. Dia adalah rusuk tingginya. Kemudian dia memiliki 6 sisi yang terdiri dari 3 pasang sisi yang kongruen. Mana saja sisi yang kongruen? Yaitu kalau kita lihat ya, bagian atas dengan bagian bawah, bagian kiri dengan bagian kanan, terus kemudian bagian depan dan bagian belakang itu adalah sisi-sisi yang kongruen. Nah, balok juga memiliki 8 buah titik sudut. Mana saja titik sudutnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, lalu ada yang namanya prisma. Ya, prisma itu memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen, sama dan sebangun ya. Ini adalah alas, atas, dia kongruen. Kemudian setiap sisi bagian samping prisma berbentuk persegi. Bagian sisi samping prisma berbentuk persegi. Panjang ya. Prisma memiliki rusuk yang tegak dan ada pula yang tidak tegak. Kemudian setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Satu persatu ini prisma yang akan kita bahas itu yang pertama prisma segitiga atau kita namakan dalam bahasa Inggrisnya adalah triangular prism. Nah, prisma segitiga dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian lihat pada bentuk tenda, terus kemudian kemasan jajanan ya. Jajanan ini bentuknya prisma juga, terus kemudian bentuk ini wadah pizza itu juga bentuknya adalah prisma segitiga. Kita hitung sekarang untuk prisma segitiga berapa sisi yang kita punya, yang dipunyai prisma segitiga. Ya, 1, 2, 3, bawahnya 4 sisi kanan dan 5 adalah sisi kiri. Jumlah rusuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian titik sudutnya ada berapa? Kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prisma segi 5. Ya, prisma segi 5 itu nama lainnya adalah pentagonal prism. Seperti definisinya itu kalau prisma ciri-cirinya adalah alas dan atasnya adalah kongruen. Kita lihat bentuk prisma segi 5 yang ada ini kotak perhiasan, terus kemudian ini adalah wadah untuk menaruh pernik-pernik ya, terus kemudian ada kotak makanan nih, makanan Korea sepertinya ya, bentuknya unik karena jarang sebetulnya dijumpai untuk kotak itu berbentuk prisma segi 5. Oke, kita hitung jumlah sisinya ya. Sisinya kita hitung. Nah, coba kita hitung yang ada di kotak perhiasan. 1, 2, 3, 4, 5. Atasnya 6, bawahnya 7. Jadi jumlah sisi ada 7. Kemudian jumlah titik sudut kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Bawah 6, 7, 8, 9, 10. Rusuknya kita hitung juga. 1, 2, 3, 4, 5. Bawah 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian sisi tegaknya
Rusuk tegaknya 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi jumlah rusuk ada 15. Prisma segi 6 heksagonal prism. Ya. Sisinya ada berapakah di situ? Ya. Nah, prisma segi 6 itu bisa kita jumpai kalau kalian mungkin sering melihat paving block ya yang kalian injak itu sebetulnya merupakan bentuk dari prisma segi 6. Terus kemudian bungkus kado ya atau bungkus jajan di sini ada family biscuit, itu bentuk kerdusnya unik prisma segi 6. Nah, kita hitung jumlah sisinya. Untuk atas dan bawah ada 2, terus kemudian sisi tegaknya ada 6, jadi jumlah sisinya adalah 8. Titik sudut. Titik sudut, kita lihat ini yang kerangka prisma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rusuknya ada berapa? Kita hitung juga. Atas 6, bawah 6, sisi tegak 6, jadi jumlah rusuknya ada 18. Sekarang limas. Banyak yang bingung ya selama ini menentukan mana yang merupakan prisma, mana yang merupakan limas. Gampangnya gini, limas itu kan diawali oleh huruf L ya, limas huruf L. Maka L itu kalau menurut saya itu lancip ya. Jadi limas itu yang lancip, sementara prisma yang nggak lancip. Gitu aja ya, gampang ya. Membedakan limas dan prisma. Limas adalah yang lancip. Limas itu adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak yang berbentuk segitiga. Kalau kalian lihat di sini ini museum ya di Paris, Prancis berbentuk limas, terus kemudian ada piramida Giza di Mesir itu juga merupakan bentuk dari suatu limas. Nah, limas segi 4 atau rectangular pyramid. Dalam kehidupan sehari-hari, saya ini download dari National Geographic, ketemu foto limas segi 4 berupa piramid yang difoto dari atas. Bentuknya seperti ini. Ya, terus kemudian ada masjid kuno di Jawa, itu atapnya berbentuk limas segi 4. Kalau bentuk seperti ini namanya atap tajuk ya. Jadi bentuk limas segi 4, terus kemudian ada puncaknya di sini namanya atap tajuk, itu adalah ciri khas bangunan masjid atau bangunan sakral untuk daerah di Pulau Jawa. Ada lagi juga bungkus kado ya. Bungkus kado bentuknya adalah limas segi 4. Kalau kita hitung jumlah sisinya itu bawah 1, sisi yang berbentuk segitiga itu ada 4, jadi jumlah sisinya 5. Kemudian titik sudutnya juga 5 dan jumlah rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seorang matematikawan namanya Leonhard Euler itu menemukan Euler polyhedral formula atau biasa kita kenal dengan namanya rumus Euler, yaitu adalah rumus yang menghubungkan banyaknya sisi, titik sudut, dan rusuk dalam suatu persamaan, yaitu banyaknya sisi dilambangkan dengan S, ditambah dengan banyaknya titik sudut T, sama dengan banyaknya rusuk, ditambah dengan 2. Betul nggak ya? Seperti itu. Ayo kita coba buktikan pada limas segi 5 atau pentagonal piramid. Kita hitung jumlah sisinya. Limas segi 5 itu memiliki jumlah sisi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya 6. Kemudian titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Jadi jumlah sisinya adalah 6. Titik sudutnya 6. 6 tambah 6 sama dengan 12. Sama dengan rusuk ditambah 2. Sehingga menggunakan rumus Euler tadi bisa kita dapatkan rusuknya itu adalah 6 tambah 6 sama dengan rusuk tambah 2, rusuknya adalah 10. Betul tidak? Untuk jumlah 5 segi 5 memiliki rusuk 10. Kita buktikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Jadi betul sekali kita bisa menggunakan rumus Euler untuk menentukan berapa jumlah sisi atau berapa jumlah titik sudut atau berapa jumlah rusuk jika dua bagian yang lain pada bentuk
bangun ruang sisi datar itu diketahui jumlahnya. Demikian apa yang kita pelajari hari ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua yang menyaksikan. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi lain yang lebih menarik dalam belajar matematika. Tetap semangat, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.